Yesus dia berjalan di atas badai yang menyerang murid-muridnya. Mereka tidak mampu hadapi badai itu. Mereka sedang berlayar, kemudian badai datang. Ada pokok-pokok berkhotbah begini, saudara-saudara dalam Tuhan, saat itu murid-murid tidak menyatakan Yesus di dalam perahu, makanya badai menyerang mereka dan mereka tidak mampu untuk menghadapi badai itu. Kenapa? Mereka tidak sertakan Yesus di dalam perahu itu. Karena itu saudara-saudara, sertakan Yesus di dalam perahu hidup saudara, maka badai pasti akan berlalu. Amin. Nah, itu kata pengkhotbah ya. Tapi menurut saya tujuan khotbah ini bagus, tetapi salah. Kenapa? Karena badai itu datang bukan karena mereka tidak menyertakan Yesus di dalam perahu mereka. Badai ini datang bukan karena Yesus tidak ada di dalam perahu mereka. Kalau kita baca pasal 4, Yesus ada di dalam perahu saja badai datang. Jadi bukan masalah karena Yesus tidak ada dalam perahu mereka. Kita baca ayat 43, di sana dijelaskan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu. Jadi yang menyuruh murid-murid untuk pergi ke seberang itu Yesus. Bukan karena mereka tidak menyertakan Yesus. Yesus yang suruh pergi ke sana. Aku mau tinggal di sini dulu untuk berdoa. Jadi badai itu dialami oleh para murid bukan karena mereka tidak menyertakan Yesus. Jadi cerita Yesus memerintahkan mereka menyeberang ini setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, yang terhitung cuma laki-laki. Masih ingat cerita ini ya? Yesus memberi makan 5.000 orang dengan berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Sisanya ada berapa? 12 keranjang. Tapi saya yakin, jadi hanya 5.000 laki-laki yang terhitung, tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Kalau mau dihitung mungkin sekitar 10.000 atau 12.000. Kalau anak-anaknya di bawah 2, kemudian ada perempuan di sana, mama, pasti lebih dari 10.000. Saya yakin sebenarnya bukan sisa 12 baku menurut saya, tapi ini tafsiran saya. Sebenarnya lebih dari 20 baku atau 30 baku. Iya. Mengapa hanya sisa 12 baku? Ini tafsiran saya. Menurut saya karena ada emak-emak di sana. Iya. Kenapa? Wah, emak-emak tahu saja. Wah, ini sisa banyak ini. Apa? Bagus. Kayaknya sisa 12. Ini tafsiran saya. Jadi sisa 12 batu karena mama-mama bungkus-bungkus bawa, akhirnya sisa 12 batu. Setelah peristiwa ini, Tuhan Yesus yang menyuruh mereka pergi ke seberang karena Tuhan Yesus mau berdoa. Murid-murid duluan. Sekali lagi, jadi bukan karena mereka tidak mau bawa Yesus. Yesus yang minta mereka pergi duluan. Dan ketika mereka kira-kira sudah cukup jauh ya, ada sekitar 10 km atau 15 km dari darat, mereka menghadapi badai. Badai itu datang sendiri, bukan karena mereka tidak bawa Yesus. Sekali lagi, badai itu datang sendiri. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Jemaat yang terkasih. Yang pertama, badai kehidupan yang kita alami, entah itu besar, entah itu kecil, itu bisa saja hadir dalam kehidupan kita. Dalam dunia yang berdosa ini, masalah atau badai itu pasti, sekali lagi, masalah dan badai itu pasti bisa terjadi.